Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur saya ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ya saya yakin kita hampir nyaris mungkin 90% daripada penghobi sepak bola Indonesia menonton ya laga yang paling penting ya dalam sejarah persepak bolaan Indonesia, merupakan titik balik daripada persepak bolaan Indonesia, yaitu dimana semalam timnas Under 23 Indonesia Garuda Muda bertemu dengan timnas Korea Selatan ya teman-teman, yang mana kemudian permainannya sangat menegangkan, dan saya yakin juga semua teman-teman di rumah semuanya yang nonton, fans mereka menonton timnas kesayangan mereka, timnas Garuda Muda, pastinya juga tegang seperti saya teman-teman. Beda kalau kemarin sempat tegang di Piala Asia ya, Under 23 ini sempat tegang kemarin ketika bertemu Australia ya teman-teman. Ketika kita unggul 0-1 itu, terus kemudian di babak kedua secara bergelombang, secara masif, terus menerus ya Australia menekan pertahanan Indonesia. Itu salah satu ujian yang terberat. Dan sepertinya ya selalu deg-degan ya, dan ini memang sesuatu yang spesial, menampilkan sesuatu yang menaikkan hormon adrenalin kita ya. Saya itu waktu ketemu Australia itu betul-betul di babak kedua timnas kita ya dikurung habis ya, dan mereka serangan bergelombang yang kemudian memang alhamdulillah sampai peluit air disemprit, kedudukan sama 1-0. Akhirnya kemudian selanjutnya melawan Yordania nggak begitu tegang ya, kayaknya enteng, dan juga walaupun bekerja keras tapi nggak setegang ketika berhadapan Australia. Semalam lebih tegang lagi ya. Pertama kita kemudian unggul dengan sepakan jarak jauh ya di luar kotak penalti ya dari Rafael Struijk itu kan. Itu Korea Selatan sebenarnya juga sempat serang terus malam ya, serang terus, serangan-serangan balik ya, tapi kemudian saya lihat sempat kan menaikkan tempo permainan ya setelah kemasukan gol dari Rafael Struijk ya. Si timnas Korea Selatan itu sempat menaikkan temponya ya, mau menekan timnas Garuda Muda, tapi kemudian saya lihat tuh pelatih kepalanya daripada Under 23 Korea Selatan meminta untuk pemain-pemain muda Korea Selatan untuk menurunkan temponya itu, yaitu pelatih Hwang Sung-hong ya teman-teman, yang kemudian balas ya, itu saya sempat deg-degan juga kan, balas kan 1-1. Nah, kemudian memang berlanjut ya, kemudian kita di babak kedua Rafael Struijk lagi-lagi ya, tembakan jarak jauhnya ya, itu dari dalam kotak penalti kalau nggak salah Rafael Struijk ya, itu bisa unggul lagi. Tapi kemudian Korea Selatan kan kemudian juga menyamakan kedudukan ya teman-teman, yang mana ini semakin tegang. Walaupun sebenarnya Korea Selatan ini kan semalam ketika melanggar bek kita ya, Justin Hubner kena kartu merah. Jadi Korea Selatan itu di babak kedua itu sempat permainannya itu menegangkan, dan Korea Selatan ini kan bermain 10 orang ya teman-teman, tapi memang namanya juga Jawara Asia ya, 4 dan main 10 orang juga membahayakan dan menyerang terus timnas kita ya, sampai akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan 2-2 teman-teman. Dan itu sangat menegangkan sekali ya teman-teman, sampai kemudian babak perpanjangan waktu timnas kita juga saling menyerang ya. Saya memang acung jempol lah, namanya juga memang jawaranya Asia ya. Ini memang tim tim memang unggulan ya, Korea Selatan ini, yang mana juga masih sering membahayakan gawangnya Hernando Ari. Tapi memang alhamdulillah kemudian sampai dengan perpanjangan waktu masih 2-2, sampai kemudian dilanjutkan dengan adu penalti, yang mana kemudian alhamdulillah dimenangkan oleh Indonesia ya. Pratama Arhan menyelesaikan tugasnya dengan bagus ya, sampai ini tegang kan adu penaltinya,
dan ini merupakan sebuah titik balik ya, merupakan sebuah titik sejarah daripada persepak bolaan Indonesia ya, yang memang perannya sangat kuat sekali daripada perjuangannya Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI, salah satunya dengan mendatangkan beberapa pemain bertalenta yang memang kemudian memiliki darah keturunan Indonesia yang masih muda usia. Ini cemerlang sekali nih pemikirannya Bapak Erick Thohir, kita harus apresiasi. Bahkan kemarin ketika kemudian Nathan Juaon juga balik ke FC Heerenveen, karena memang peminjamannya cuma sampai fase grup ya, dengan perjuangan kerasnya Bapak Erick Thohir dan juga seluruh jajaran elit PSSI, kita apresiasi. Nathan Juaon kemudian bisa dilepas oleh FC Heerenveen, nggak juga lepas daripada pemain-pemain yang asli Indonesia ya. Pemain-pemain asli Indonesia ini komposisinya kan, kalau kemarin pemain yang hasil naturalisasi 4 orang, sisanya adalah pemain asli Indonesia. Ini sangat membanggakan sekali ya. Pemain naturalisasi ya, saya bilang proses naturalisasi sebelumnya bukan ya, itu proses ya, dari pemain dari warga asing kemudian masuk, kemudian jadi warga negara Indonesia. Kalau udah dinaturalisasi ya udah jadi warga negara Indonesia. Pemain-pemain yang cocoknya yang pemain-pemain Indonesia yang main di luar negeri gitu kan, keturunan gitu kan, ada Justin Hubner, kemudian Nathan Juaon, Rafael Struijk dan Ivar Jenner, 4 ya teman-teman. Sisanya pemain Indonesia yang memang sebagian besar juga bermain di liga lokal Indonesia ya, gitu kan, seperti Witan Sulaiman, gitu kan, Hernando Ari, ada Ramadan Sananta. Nah, terlepas itu kecuali si Pratama Arhan yang main di luar negeri. Ini menunjukkan memang kemudian masuknya beberapa pemain asing, pemain yang kemudian dinaturalisasi yang bermain di luar ya. Ini memberikan transfer teknologi lah, transfer pengetahuan, knowledge untuk pemain-pemain kita, dan nggak lepas memang kecemerlangan daripada Coach Sintayong ya teman-teman. Kita harus acungin jempol Coach Sintayong, strateginya, karena memang ketika melawan Jordania kemudian melawan Korea Selatan tadi malam gitu kan, nggak cuman kemudian kita menang, tapi organisasi permainannya cakep banget. Ketika mulai lawan Jordania itu udah cakep banget mainnya saya pikir udah kelas-kelas tim Eropa ya teman-teman. Jadi nggak cuman hasilnya bagus, dan ini memang diakui ya, pasca kemenangan Indonesia terhadap Korea Selatan, pelatih kepala Korea Selatan yaitu Hwang Sun-hong mengakui ya, apresiasi bahwasanya Indonesia memiliki organisasi permainan yang baik, kerjasama antar pemain yang bagus, dan juga pemain-pemain, utamanya pemain dari lini penyerangan yang memang berkualitas. Ini lawannya aja mengapresiasi, bahkan kemudian pelatih kepala daripada timnas Uzbekistan ya, yang memang langsung nonton tadi malam juga mengungkapkan bahwasanya dia kagum terhadap organisasi permainan Indonesia, terhadap taktik ya yang diterapkan oleh pelatih kepala Sintayong itu kan, yang memang luar biasa sekali ya teman-teman. Nggak cuman dikatakan nggak cuman hasilnya menang, tapi permainannya juga udah berkelas timnas kita. Nah ini memang kita apresiasi, apalagi kalau untuk Coach Sintayong tentunya berat ya teman-teman, karena dia ini melawan negaranya sendiri. Bayangin gitu kan kalau kita jadi Coach Sintayong ya, antara menang kalah ini kan memang juga sedih kan, namanya juga walaupun dia pelatih manajer gitu, pastinya juga adalah rasa keterikatan dengan bangsanya sendiri. Saya sendiri merasakan ya, mulai dari nonton Indonesia tampil lawan Australia, kemudian Yordania, terakhir Korea Selatan tuh saya bangga loh jadi warga negara Indonesia, jadi bangsa Indonesia yang betul-betul punya tim yang memang nonton itu saya rasanya haru, sedih, bangga gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian ada benalu saya bilang, sampah-sampah yang mereka nggak tahu profesinya sebagai komentator ataupun apa, yang selalu menyerang Coach Sintayong gitu kan, menyerang Bapak Erick Thohir dengan program naturalisasinya, yang memang semuanya ini memang diharapkan untuk meningkatkan performa, mengharumkan nama bangsa kita, bukan apa-apa. Saya itu muak teman-teman lihat kemarin ada seorang komentator yang menyatakan
tantangannya ketika Nathan Joaon kemudian nggak datang gitu kan, dia minta ya udah tes aja si Coach Sintayong itu sampai di mana gitu mengatasi masalah itu. Ini bukan masalah tes ya, ini masalah kemudian untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya di persepak bolaan. Ini bukan masalah kemudian uji kemampuan atau apa, ini untuk mengharumkan nama bangsa, meningkatkan prestasi, mengharumkan nama bangsa kita, timnas kita di mata dunia internasional. Saya nggak ngerti orang-orang seperti itu. Apa sih mereka itu ininya apa? Urut rembuknya untuk timnas kita apa? Dan saya rasa memang orang-orang oknum-oknum seperti itu saya pikir sebagai benalu ya. Karena ini selalu membuat dikotomi, membuat polarisasi, yaitu membeda-bedakan antara pemain. Ini katanya naturalisasi, ini lokal gitu kan, nggak ada itu kata. Ini pemain yang mereka itu naturalisasi, ini adalah prosesnya, proses seseorang kemudian untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu adalah proses naturalisasi. Ketika udah jadi warga negara Indonesia, KTP paspornya Indonesia, mereka warga negara kita, saudara kita juga gitu kan. Tapi memang oknum-oknum ini merupakan benalu ya, benalu di dunia olahraga khususnya sepak bola. Ini memang sepertinya berusaha ini, tampaknya membuat dikotomi antara para supporter. Tapi alhamdulillah ya, dengan keberhasilan cemerlangnya Coach Sintayong, dengan support Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI dan semua netizen gitu kan, saya rasa pastinya mereka akan tersingkir sendiri ya. Dan nggak perlu direspon, nggak perlu teman-teman dikasih panggung. Karena saya sendiri ya teman-teman, saya bayangkan saya begitu dulu itu kurang saya minatnya nonton timnas kita, selalu kalah. Kalau sekarang nggak cuma senang menang, tapi saya juga kagum, saya bangga jadi bangsa negara, sebagai warga negara Indonesia, lihat bangsa saya, timnas bangsa saya gitu kan, permainannya cakep gitu kan, menang bagus. Saya nggak ngerti kalau orang-orang kemudian selalu berusaha ya menjelek-jelekkan semua upaya-upaya daripada jajaran elit PSSI, petinggi PSSI yang berusaha siang malam ya. Ini kan memang prosesnya susah, membujuk kemudian gimana gitu kan, Bapak seorang Erick Thohir kemudian bisa melobi Cerezo Osaka untuk melepaskan Justin Hubner gitu kan, untuk bisa masuk di timnas kita, memperkuat timnas under 23, karena memang ini kan nggak masuk agenda resmi FIFA gitu kan, dan mereka bisa saja menolak gitu kan. Gimana kerja keras upaya dari Bapak Erick Thohir, jajaran elit PSSI kemudian menego Justin Hubner, si Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner dan juga si Nathan Joaon. Ini kerja kerasnya luar biasa. Yang untuk orang-orang oknum-oknum tertentu mereka nggak ngeliat ini. Kalau udah isinya itu kebencian, kedengkian, itu nggak pernah ada senangnya. Saya sendiri ketika nonton timnas kita berjuang habis-habisan lawan Australia itu nggak kerasa air mata saya mau menetes gitu kan, apalagi semalam gitu kan. Jadi teman-teman, untuk orang-orang yang berusaha memecah, bikin dikotomi, bikin polarisasi di antara netizen, penggemar sepak bola, fans negara kita ini, di negara kita ini, jangan pernah kasih panggung gitu kan. Jangan usah kasih komen kalau mereka muncul, nggak usah ditonton kalau perlu kan. Itu apa? Karena mereka kalau semakin ditonton, kita kasih komen, walaupun komen kita buruk, algoritma YouTube akan semakin mengira bahkan video-video yang memuat tampilan mereka itu adalah video-video yang menarik untuk orang, dan semakin nanti akan direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Itu teman-teman. Yang jelas kita acung jempol terhadap semua pemain-pemain timnas kita yang memang udah memperjuangkan hidup dan mati ya partai tadi malam, dan kita menunjukkan bahwasanya kita sekarang selevel ini udah sama macan-macan Asia. Kita lihat kemarin Jepang kalah 0-1 sama Korea, kita bisa ngalahin Korea, artinya memang sudah selevel gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan kalau kemudian nanti di kualifikasi Piala Dunia gitu kan, saya yakin peluang kita untuk lolos di final Piala Dunia di Amerika, ini 3 negara ya, Kanada sama Meksiko, besar sekali. Apalagi nanti kalau kemudian Bapak Erick Thohir mendatangkan 2 atau 3 pemain naturalisasi lagi, karena lawannya berat ya kalau yang senior ya. Tapi saya yakin itu ya, kalau nanti kemudian oleh Ten Hag Romani, ini jelas-jelas Calvin Verdong gitu kan, dan kalau bisa wingernya tambah Pak Erick gitu kan, Milian Menhop atau apa gitu kan. Kita berharap
besar ya pada Bapak Erick Thohir, jajaran elit PSSI, para pemain-pemain yang semua tergabung di situ, dan coach Sintayong beserta para stafnya gitu kan. Perjuangannya luar biasa. Oke gitu teman-teman, saya masih sangat gembira sekali ya. Bayangin kemarin saya selalu nunggu nih, saya nonton kan di HP ya. Semalam saya sore udah langsung beli kuota, malam nunggu, bangun kebetulan pas sekitar jam 12 lebih ya nonton. Saya nggak bayangin gitu kan antusiasme seluruh lapisan masyarakat. Saya yang udah seusia ini aja tahan nunggu ya, berapa hari itu saya nunggu kapan nih mau nontonnya gitu kan. Saya berharap juga nanti seluruh lapisan masyarakat kita dengan performa timnas kita yang naik gitu kan, baik anak-anak gitu kan, yang kemudian meningkat juga ke hobi mereka, antusiasme mereka untuk main sepak bola, sehingga kedepannya kita berharap timnas kita semakin hari semakin naik peringkat FIFA-nya dan semakin populer dunia internasional gitu kan. Nah itu aja teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari saya Gung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.